Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alik Elmiana Kamila dengan NIM 2214132 dari kelas 4A jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh jumlah perusahaan dan produktivitas tenaga kerja terhadap nilai output industri besar dan sedang berdasarkan klasifikasi industri di DKI Jakarta tahun 2018. Baik, latar belakang yang mendasari analisis ini tuh, industri besar dan sedang memainkan peran penting dalam perekonomian DKI Jakarta. Dalam konteks industri, nilai output menjadi indikator kinerja ekonomi yang penting mencerminkan total produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Faktor yang mempengaruhi nilai output sangat beragam, namun terdapat dua faktor krusial, yaitu jumlah perusahaan dan produktivitas tenaga kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari BPS DKI Jakarta. Nah, untuk menghitungnya menggunakan analisis regresi linear berganda, yang mana jumlah perusahaan dan produktivitas tenaga kerja menjadi variabel bebas dan variabel terikatnya adalah nilai output. Untuk melakukan regresi linear berganda, ada 5 asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, normalitas. Pada gambar di samping, terdapat histogram residu. Histogram residu di samping mengikuti distribusi probabilitas normal atau dia berbentuk lonceng. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi. Yang kedua, linearitas. Pada gambar di samping, terdapat diagram pecar yang memplot variabel dependen terhadap masing-masing variabel independen yang menunjukkan bahwa plot jumlah perusahaan dan plot produktivitas tenaga kerja menyebar, sehingga asumsi linearitas pada model regresi terpenuhi. Yang ketiga, heterokedastisitas. Pada scatter plot di samping, terdapat sebuah titik yang menyebar dan mengacak, tidak membentuk pola yang jelas, sehingga heterokedastisitas tidak terjadi. Yang keempat, multikolenialitas. Nah, koefisien korelasi dari jumlah perusahaan dan produktivitas tenaga kerja sebesar negatif 0,2792 bisa dilihat di tabel di samping ya. Terus nih, karena negatif 0,2792 kan berada di antara negatif 0,70 sampai 0,70, jadi tidak adanya multikolenialitas. Yang kelima, gambar di samping tidak menunjukkan pola apapun, sehingga tidak adanya autokorelasi. Di samping terdapat persamaan regresi berganda. Dari persamaan regresi berganda itu, nilai intercept sebesar negatif 1399 menunjukkan persamaan regresi tersebut memotong sumbu Y di negatif 1399 ketika X1 dan X2 sama dengan 0. Nilai koefisien jumlah perusahaan sebesar 1295 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit perusahaan mengakibatkan nilai output bertambah sebesar 1295. Nilai koefisien produktivitas tenaga kerja sebesar 14682,6 menunjukkan bahwa setiap kenaikan produktivitas tenaga kerja mengakibatkan nilai output bertambah sebesar 14682,6. Kemudian di samping juga ada koefisien determinasi yang rumusnya R pangkat 2 sama dengan SSR dibagi SS total. Jadi 1,00537 dibagi 2,25271, hasilnya 0,4462955519. Selanjutnya, global test. Sebelum melakukan global test, kita harus membuat ketentuan terlebih dahulu. Nah, ketentuan yang hipotesis dalam analisis ini, H0 ketika beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, dan H1-nya ketika not all betas are 0. Nah, tingkat signifikansinya 0,05. Langkah selanjutnya kita mencari F hitung dengan rumus SSR dibagi K dan SE dibagi N dikurangi K ditambah 1. Nah, kalau udah ketemu hasil dari masing-masing barusan, dibagi jadi 1,0054 dibagi 2 dibagi 1,2473 bagi 21, hasilnya 8,463184. Nah, kemudian menentukan F tabel dengan melihat DF numerator K dan DF denominator N dikurangi K tambah 1. Nah, maka ditemukan nilai F tabelnya sebesar 3,47. Jadi kesimpulannya dari analisis tadi, nilai F hitung sebesar 8,463184 dan F tabel sebesar 3,47. Maka F hitung lebih besar dari F tabel. Oleh karena itu H0 ditolak, artinya tidak semua beta sama dengan 0, sehingga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Setelah tahu global test, kita melakukan individual test. Sama kayak tadi, kita tentuin hipotesis dan kawan-kawannya. Dalam analisis ini, H0 jumlah perusahaannya beta 1 sama dengan 0 dan H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, buat si produktivitas tenaga kerja juga sama hipotesisnya kayak si jumlah perusahaan. Terus tingkat signifikansinya 0,05. Nah, selanjutnya nyari T hitung yang rumusnya kayak yang tertera di samping. Terus kita masukin nih buat yang jumlah perusahaan ke dalam rumus di samping T
12,9569844,2 dikurangi 0 dibagi 53938602,4 hasilnya 2,4022. Nah, buat produktivitas tenaga kerja 14682,6 dikurangi 0 dibagi 3786,1 hasilnya 3,878. Kemudian menentukan T tabel. Nah, setelah menentukan tadi kan diketahui T tabelnya itu sebesar 2,080. Nah, rulesnya menerima H0 jika T hitung besar dari negatif 2,080 atau T hitung kurang dari 2,080, dan menolak H0 jika T hitung kurang dari negatif 2,080 atau T hitung besar dari 2,080. Jadi kesimpulannya dari analisis tadi, nilai F hitung dari jumlah perusahaan sebesar 2,4022 dan produktivitas tenaga kerja sebesar 3,878. Kemudian T tabelnya 2,080. Maka T hitung lebih besar dari T tabel, maka menolak H0 dan menerima H1. Artinya koefisien regresi dari kedua variabel tersebut tidak sama dengan 0, atau jumlah perusahaan dan produktivitas tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai output industri besar dan sedang. Jadi dari seluruh analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah perusahaan dan produktivitas tenaga kerja dapat menjelaskan nilai output sebesar 44,62%. Kedua variabel ini juga secara bersamaan berpengaruh sebesar 8,463% terhadap nilai output. Sedangkan dari tes individu yang dilakukan, jumlah perusahaan berpengaruh sebesar 2,4022 dan produktivitas tenaga kerja berpengaruh sebesar 3,878 terhadap nilai output industri besar dan sedang berdasarkan klasifikasi industri di DKI Jakarta tahun 2018. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.